Nah, berdasarkan bentuk rumah adat yang dimiliki baik oleh masyarakat yang ada di Indonesia yang tadi saya jelaskan bahwa ini adalah rumah adat dari Banjar, kemudian yang di atas ini adalah rumah adat Toraja, kemudian yang di bawah itu adalah rumah adat Batak Karo, ya, rumah adat Toraja yang di bawahnya. Nah, tentunya kita bisa melihat adanya bentuk atap yang berbeda-beda, ya enggak? Ya, atapnya berbeda-beda. Nah, barangkali Anda bisa mencoba menggambarkan bangun datar yang ada di atas. Nah, kalau sekiranya digambarkan, maka otomatis bentuk bangun datar tersebut disebut sebagai segi banyak. Nah, ini adalah segi banyak. Ya, ada yang disebut dengan segi empat karena terdiri dari empat garis. Ada juga segitiga. Nah, tapi eh, bentuk rumah tadi itu adalah segi banyak. Nah, seperti misalkan ini, ini adalah rumah adat Toraja. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuknya seperti ini, maka itu masuk ke dalam kategori persegi banyak. Persegi banyak itu bentuknya seperti ini. Nah, Anda bisa perhatikan. Jadi segi banyak ini ada segi empat, kemudian ada segi tiga. Kemudian di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam segi. Nah, ini adalah segi banyak. Lalu ada yang disebut dengan bukan segi banyak. Nah, bukan segi banyak itu seperti ini, ya. Bisa garis yang tidak terhubung, tetapi tidak semuanya garis. Ada yang berbentuk garis melengkung. Nah, otomatis ini dikategorikan sebagai bukan segi banyak, ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Itu yang disebut segi banyak. Jadi dia tertutup. Nah, ini ada yang terbuka, ini jalan masuk. Nah, itu eh, kurva tertutup. Oke, kebalikan dari itu adalah coba kita membuat sebuah latihan terkait dengan segi banyak ini. Oke, nah, Anda lihat di sini ada contoh. Mana yang disebut sebagai segi banyak dan mana yang disebut dengan bukan segi banyak. Nomor satu, ya, Udah itu di sini dikategorikan di mute. sebagai Ya kan nggak pakai ini. segi Jadi banyak. nggak di mute ya. Nggak usah di mute, kamunya pakai ini. Yang kedua, nah ini bukan segi banyak. Kenapa Pak bukan segi banyak? Kenapa? Karena ada satu garis melengkung. Nah, oke. Yang ketiga, ini masuk ke dalam kategori segi banyak karena semuanya garis lurus. Yang keempat, bukan segi banyak karena di sini ada melengkung. Yang kelima, segi banyak. Yang keenam, bukan segi banyak. Loh, kenapa Pak? Karena terbuka. Ada satu ini terbuka ini. Nah, walaupun semuanya menggunakan garis, tetapi dia ada yang terbuka. Oke. Kemudian yang berikutnya 7 segi banyak. Nah, ini segi banyak. Kemudian 8 bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada yang melengkung di sini. Nah, ini bukan segi banyak. Kemudian yang kesembilan, ini masuk ke dalam kategori segi banyak. Nah, jadi yang masuk ke dalam segi banyak itu adalah gambar nomor satu, 3, 5, 7, dan 9. Sementara yang bukan segi banyak itu gambar 2, 4, 6, dan 8. Mudah ya terkait dengan segi banyak dan bukan segi banyak. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini terkait dengan seni budaya tadi ya. Kira-kira segi banyak itu banyak dipakai untuk apa saja? Nah, ternyata itu banyak manfaatnya. Kita banyak menemukannya di kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya ada pintu. Asik keluar kan? Suaranya. Ini pintu ini bisa digunakan. Ini masuk ke dalam kategori segi banyak. Kemudian yang kedua, jendela. Ini jendelanya bentuknya seperti ini.
maka ia masuk kategori segi banyak. Kemudian Anda mungkin kalau ke daerah Sumatera Selatan itu ada yang namanya kain songket Palembang, ya. Nah, ini masuk ke dalam budaya Palembang. Itu lihat di situ dia menggunakan segi banyak, ya. Anda lihat di sini ya, ada yang seperti bintang. Ini adalah corak dari kain songket Palembang. Berbeda dengan batik. Kalau batik banyak menggunakan bukan segi banyak, ya. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan segi banyak. Oke ya. Jadi itu pemanfaatan bentuk segi tadi. Jadi secara umum kita bisa kategorikan bahwa segi banyak itu ada tiga di sini ya. Ada segitiga ya dalam berbagai bentuk. Ada yang tajam seperti ini, ada yang tumpul. Yang kedua segi empat ya, ini masuk ke dalam kategori segi empat. Kemudian yang berikutnya adalah segi lima. Nah, biasanya orang menggunakan segi lima itu untuk lambang-lambang perguruan tinggi, ya, atau lambang organisasi. Nah, itu biasanya menggunakan segi lima. Nah, ini contoh dari segi banyak tersebut. Nah, kita lihat sebagai contoh. Ada yang tahu ini candi apa? Nah, ini adalah candi Prambanan, ya. Nah, Candi Prambanan secara utuh Anda lihat itu berbentuk segi panjang, ya, persegi panjang. Kalau secara keseluruhannya. Nah, dia terdiri atas halaman luar, kemudian dan tiga pelataran. Ya, jadi halaman luarnya itu ada tiga pelataran nih, satu, ya, dua, tiga. Ada tiga pelataran. Kemudian ada pelataran tengah dan ada pelataran dalam, jeron. Ya. Nah, jadi pada saat itu memang sudah ditemukan alat ukur ya, persegi dengan luas 390 meter persegi. Nah, dulu pelataran ini memang dikelilingi oleh pagar batu dan kini sudah tinggal reruntuhan dari Candi Prambanan tersebut. Jadi memang nenek moyang kita sudah mempraktekkan segi banyak untuk membangun gedung atau membangun tempat seperti di Candi Prambanan ini sejak zaman dahulu kala. Jadi, kalau Anda melihat Candi Prambanan, ya, kalau Anda lihat nih secara utuh, berarti dia berbentuk persegi panjang ya. Nah, Anda lihat, ini ada segi empat, satu, dua, tiga, empat. Jadi dia berbentuk persegi panjang. Nah, mungkin Anda mendengar istilah kata-kata persegi. Pak, apa yang disebut sebagai persegi? Ya. Nah, jadi di sini ada terminologinya. Persegi panjang adalah segi empat yang setiap sudutnya siku-siku, panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Nah, itu persegi panjang. Tetapi apa itu persegi? Persegi itu adalah segi empat yang setiap sudutnya siku-siku dan panjang sisinya sama. Itu yang disebut dengan persegi. Baik, kita mulai. Nah, di sini eh, ada yang disebut sebagai Pak Samuel. Ya, di dalam soal ini dikatakan Pak Samuel berjalan dari titik A ke titik B sejauh 4 meter. Diteruskan dari titik B ke titik C sejauh 4 meter. Diteruskan dari titik C ke titik D sejauh 4 meter. Kemudian dari titik D balik lagi ke titik A sejauh 4 meter. Pertanyaannya adalah berapa panjang jalan yang ditempuh oleh Pak Samuel? Ya, sederhana saja. Dari A ke B 4 meter, dari B ke C 4 meter, dari C ke D 4 meter, dari D ke A 4 meter. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi yang ditempuh perjalanannya itu adalah 16 meter. Nah, apakah yang disebut sebagai kegiatan daripada Pak Samuel tadi? Itulah yang disebut dengan keliling. Ya, jadi keliling itu yang tadi kita lakukan itu adalah jumlah
dari semua sisi bangun. Jadi Pak Samuel itu berjalan berkeliling dari A ke B, dari B ke C ke D, dan D balik lagi ke A. Itu yang keliling tadi. Nah, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa ada keliling persegi. Keliling persegi itu formulasinya adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA balik lagi. Ya. Maka karena AB 4 meter, BC 4 meter, CD 4 meter, dan DA 4 meter berarti sisinya itu sama ya. Sehingga panjangnya itu sama, kita bisa kategorikan menjadi keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi. Kenapa? Karena 4 sisinya sama, masing-masing 4 meter. Nah, itu masing-masing 4 meter tersebut. Oke? Nah, berarti keliling daripada bujur sangkar itu kita dapat rumuskan 4 kali sisi. Karena sisinya sama. Berarti 4 kali 4, 16 meter. Ya, ini kalau kita sebut sebagai sisi bujur sangkar. Oke? Oke. Nah, jika sebuah kain batik berbentuk persegi panjang. Nah, Anda lihat, persegi panjang itu bentuknya seperti ini ya. Ya, persegi panjang. Kalau yang tadi saya jelaskan, itu namanya bujur sangkar. Dengan panjang 3 meter dan lebar 1 meter, akan diberi pinggiran pita di sekeliling kain. Nah, jadi persegi panjang ini panjang 3 meter. Berarti dari A ke B itu sama dengan dari D ke C 3 meter. Lebar 1 meter. Lebar itu dari mana? Dari A ke D itu sama dengan dari B ke C 1 meter. Ya, itu kalau lebarnya 1 meter. Pertanyaannya adalah berapakah panjang pita yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh pinggiran kain batik? Ya, berarti kalau kita ingin menutupi seluruh pinggiran kain batik, berarti kain tersebut harus ditutup dari A ke B, B ke C ke D, dan D ke A. Ya, jadi sekeliling kain batik tersebut. Maka berdasarkan hal di atas itu diketahui bahwa panjangnya 3 meter dan lebarnya 1 meter. Ya, berarti keliling persegi panjang itu sama saja dengan 2 kali panjang plus lebar. Loh kok begitu Pak? Iya, karena AB itu sama dengan DC. Berarti ada 2 AB yang sama dengan DC. Kemudian lebarnya itu kan pasti BC itu sama dengan AD. Ini kan ada 2. Ini garis AD dan garis BC. Ya, sama-sama dikalikan 2. Sehingga berapa panjang pita yang harus disediakan? Maka panjang pita yang harus disediakan adalah 2 dikali 3 plus 1. Ya, 3 plus 1 itu 4. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8 meter. Maka pita yang dibutuhkan untuk menutup seluruh pinggiran kain adalah 8 meter. Nah, itu mudah ya. Kalau sekiranya dia dalam bentuk persegi panjang. Tadi kita sudah belajar terkait dengan persegi panjang dan bujur sangkar. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai segitiga. Ya, segitiga ini eh, seperti A, B, C. Jadi keliling segitiga itu adalah jarak dari AB ditambah jarak BC dan ditambah jarak CA. Nah, itu jumlah ketiga sisinya itulah yang disebut sebagai eh, keliling segitiga. Nah, kita coba mengerjakan satu soal terkait dengan segitiga ini. Nah, Anda lihat di sini. Tentukan keliling segitiga yang memiliki panjang AB tadi 3 cm, BC 5 cm, dan CA 3 cm. Nah, otomatis keliling segitiga itu adalah AB ditambah BC ditambah CA. Ya, jadi Anda tinggal menentukan saja. Berarti AB ditambah BC ditambah CA. Itu keliling dari segitiga tadi.
Nah, kemudian berapakah nilainya? Oh, 3 ditambah 5 ditambah 3 jadi 11. Maka keliling segitiga ABC itu adalah 11 cm. Ya, mudah ya. Nah, pelan-pelan kita persulit ini soalnya nih. Lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang keliling. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari ada yang disebut dengan luas. Ya. Nah, jadi karena kita belajar seni budaya, maka otomatis Anda pernah lihat ya kerajinan bambu yang dibuat di daerah di Indonesia itu banyak ya. Nah, contohnya di sini adalah Bu Sugeng pengrajin anyaman bambu. Nah, otomatis pada saat membuatnya dia harus mengukur luas anyaman bambu tersebut. Apakah bisa dibuat kotak perhiasan, kemudian berbagai macam alat lainnya. Nah, ada yang namanya persegi panjang. Nah, jadi persegi panjang ini seperti ini. Jadi kalau sekiranya persegi panjang seperti yang Anda lihat, ini misalkan lebarnya 3 cm, panjangnya 4 cm. Nah, dari berarti satu kotak ini 1 cm ya. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Nah, lebar juga 3 cm nih. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Nah, berarti 3 cm. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah luas dari persegi panjang tersebut? Nah, ingat, luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar atau P dikali L. Nah, dari kotak ini, sorry, dari persegi panjang ini panjangnya kan 4 cm. Dikalikan lebar 3 cm. Berarti 4 kali 3, 12 cm persegi. Ya, 12 cm persegi luas persegi panjangnya. Nah, misalkan ada satu contoh soal, misalkan Ardi akan mencat hiasan dinding yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 20 cm dan lebarnya 15 cm. Berapakah luas permukaan hiasan yang akan dicat oleh Andi? Nah, untuk menjawab soal ini, maka Anda bisa menggunakan rumus persegi panjang luas. Ya, jadi kan tadi diketahui panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Berarti luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Ya, panjangnya 20, lebarnya 15. 20 kali 15 berarti 300 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan yang akan dicat oleh Andi itu adalah 300 cm persegi. Nah, itu persegi panjang. Sekarang ada yang namanya jajaran genjang ya atau kubus. Nah, kubus ini bentuknya seperti ini. Ya, ada 4 sisi sama. Cuman bedanya kalau persegi panjang kan panjangnya beda. Kalau di sini persegi kubus itu sisinya sama. Nah, otomatis luas persegi seperti ini adalah sisi dikali sisi. Berarti S dikali S. Kalau sekiranya S-nya 4, di sininya 4, oh berarti 4 kali 4, 16. Ya. Nah, di sini saya ambil contoh misalkan sebuah jendela berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 60 cm. Berapakah luas kaca tersebut? Nah, berarti persegi dengan panjang sisi masing-masing 60 cm. Berarti kan dari sini 60, dari sini 60, dari sini 60, dari sini 60. Ya. Nah, pertanyaannya berapakah luas persegi tersebut? Berarti sisi dikali sisi. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu 60 dikali 60. Berarti 1.200. Maka luas permukaan kaca adalah 1.200. Anda harus membedakan antara keliling dengan luas. Nah, kalau tadi kan luas persegi panjang berarti 4 kali 3, 12. Itu luas persegi panjang. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Kelilingnya kan di sini ada yang panjang 4. Empatnya ada dua sisi. Sisi 1 dan sisi 2. Berarti 4 tambah 4, 8. Ya. Sementara lebarnya itu kan ada dua sisi, sisi kanan dan sisi kiri. Berarti 3 ditambah 3, 6. 8 tambah 6, 14. Ya. Berarti kalau misalkan ditanya berapakah kelilingnya? Kelilingnya adalah 14. Dan berapakah luasnya? Luasnya itu adalah 4 kali 3, 12.
Beda ya antara keliling dengan luas. Nah, kemudian eh, bagaimana kalau sisi? Nah, kalau sisi juga caranya sama. Kalau Anda mencari luas, misalkan di sini 4 dikali 4 ya atau 60 dikali 60 berarti 1.200 meter persegi. Sorry, sentimeter persegi panjangnya. Tetapi kalau misalkan keliling berarti misalkan 60 di sini 60 ya 120 tambah 60 180 tambah 60 240. Berarti kalau keliling itu adalah 240 ya sentimeter. Nah, ini kalau keliling. Baik, ini kalau dia dalam bentuk persegi. Nah, lalu Pak, bagaimana kalau sekiranya segitiga? Nah, segitiga itu ada rumusnya. Rumusnya lain. Rumus segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Jadi alas dikali tinggi dikalikan setengah. Ini kalau sekiranya ada luas segitiga. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh, sebuah segitiga alasnya 4 cm, tingginya 3 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Ya, alasnya 4, tingginya 3. Sesuai dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Atau alas dikali tinggi dikali setengah. Oke, berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah 4 kali 3. Ya, 4 kali 3, 12. 12 kali setengah atau 12 bagi 2 adalah 6. Berarti luas segitiga tersebut adalah 6 cm persegi. Mudah ya, kalau sekiranya Anda ingin menghitung luas segitiga tersebut. Yaitu rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Atau alas dikali tinggi dikali setengah.